Halo semuanya, selamat datang di PS Talk dengan judul Closing the Gap. Jadi PS Talk ini hadir sebagai ruang diskusi yang mempertemukan akademisi dan praktisi industri untuk bertukar perspektif, berbagi insight, dan mengupas berbagai isu terkini yang relevan dengan dunia saat ini. Ya, jadi bersama saya Niko, dan episode kali ini kita akan ngobrol suatu hal yang secara jujur mungkin kita semua merasakan, saya juga merasakan Bapak Ibu ya, terutama dengan kegiatan kita sehari-hari di tempat kerja. Jadi buat kalian mungkin yang lagi saat ini pusing dikejar-kejar deadline sama bos kayak gitu ya, mungkin lagi istirahat juga tidak ingin kerjaan, mungkin topik ini adalah topik yang cocok untuk Bapak Ibu semuanya. Topik kali ini judulnya adalah produktif tapi lelah. Sebelum mulai, saya ingin mulai dulu dengan pertanyaan simple seperti ini. Bapak Ibu, coba deh jujur di diri kalian sendiri masing-masing, pikirkan kapan sih terakhir kali kalian merasa benar-benar selesai bekerja, gitu ya. Istilahnya pulang, tutup tutup laptop, pulang ke rumah, tapi ternyata di kepala tuh kita masih belum bisa off kayak gitu ya. Akhirnya yang ada harusnya istirahatnya mungkin pulang istirahat jam 8, jam 9 kayak gitu. Yang ada sampai jam 4, jam 5 kita masih mikirin kerjaan, gitu ya. Dan kalau misalnya susah nih jawabnya kapan terakhir kalian seperti itu, sebetulnya kalian nggak sendirian. Jadi berdasarkan data-data utama dari Jobstreet Workplace Happiness Index Indonesia tahun 2025-2026, insight yang pertama didapatkan adalah orang Indonesia pada saat ngomongin terkait dengan pekerjaan gitu ya, angkanya tuh sangat tinggi, malah paling tinggi mungkin di Asia Pasifik gitu ya. 82% dalam kategori bahagia dengan pekerjaannya. Tapi 43% pekerja Indonesia mengaku mengalami burnout, terlepas dari status kebahagiaannya mereka. Jadi bisa dibilang angka kebahagiaan itu sama angka burnout itu sebetulnya tidak saling mengurangi kayak gitu ya. Dan itu yang akhirnya jadi suatu hal yang bisa kita bahas bersama. Nah, sebagai tambahan adalah, nah karena hal ini, karena angka burnout itu yang cukup tinggi ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita rasa topik kali ini itu yang menarik untuk dibahas nih bersama antara dari sisi akademisi dan dari sisi industri, karena secara nggak langsung maupun secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya, burnout ini akhirnya mempengaruhi bottom line perusahaan kalau bahasa saya. Baik itu let's say ngomongin tentang turnover, replacement, tidak produktif, ada yang absen, moralnya akhirnya diturunkan ke bawahan, bisa jadi urusannya ke KPI juga jadi berpengaruh. Belum lagi pengaruh kepada hubungan dalam keluarga. Pulang bukannya ngomongin keluarga ya gitu, yang ada akhirnya malah jadi mental health-nya juga kebagian keluarga, mungkin ada dari sisi abuse. Belum lagi secara nyatanya adalah penyakit-penyakit mental health yang turun, depresi, mungkin jadi bipolar dan lain segala macam. Nah, karena itu yang menarik juga adalah yang mungkin kita akan bahas habis-habisan ya hari ini. Burnout itu ternyata bukan cuma soal kebanyakan kerja. Toh kalau dilihat nih ada orang yang kerjanya shift-shiftan, dia kerja 12 sampai 14 jam sehari, tapi tetap aja nih menyala gitu ya Bapak Ibu. Tapi ada yang baru kerja 6 jam, 8 jam, tiba-tiba udah kayak perang kayak gitu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan ditemani oleh dua pembicara kita ya, Bapak Ibu ya. Bapak-bapak di sini. Ya, yang pertama saya ditemani oleh Pak Taufik, Taufik Mulyadin, seorang akademisi yang juga turun langsung ke lapangan sebagai profesional fasilitator. Selamat datang Pak Taufik di sini. Terima kasih dan juga salam kenal untuk semuanya sahabat PS. Narasumber kedua kita adalah seorang praktisi Human Resources yang saat ini menjadi Kepala Departemen Talent Acquisition and People Development di Indonesia Exim Bank, yaitu Bapak Irfan Darmawan. Kabar Pak? Apa kabar, sahabat sahabat PS Talk? Terima kasih atas undangannya. Baik. Ini kita ngobrolnya santai aja ya Bapak-Bapak ya. Jadi nanti saya akan lempar pernyataan. Monggo kalau misalnya mau ditanggapi Pak Taufik atau Pak Irfan. Nah, jadi pertama Pak, pembukaannya kan tadi ngomongnya terkait dengan fenomena burnout ya di Indonesia seperti itu. Sebetulnya ini sebagai bridging di awal adalah
burnout ini kan sebetulnya sudah ada dari zaman dahulu gitu ya Pak. Tadi Pak Irfan juga ada sempat ngomong. Sekarang kenapa jadi obrolannya jadi lumayan banyak muncul sih kayak gitu sih Pak? Apakah ini ada dari sisi perubahan zaman atau memang secara eh, awareness kita akan burnout ini menjadi suatu hal yang kadang-kadang mungkin bisa jadi digoreng juga oleh sosial media gitu. Mungkin kita mulai dari Pak Taufik dulu Pak. Oh iya, Pak Niko. Ya terima kasih Pak Niko. Jadi tadi faktanya menarik sekali gitu. Apakah burnout ini tuh barang baru gitu ya, yang memang baru muncul baru-baru ini. Tapi ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, bahkan ini jauh ke belakang, kurang lebih di masa Industrial Revolution atau revolusi industri ya, yang berada di kurang lebih abad 18-19, di situ sudah ada sebetulnya, tapi penelitian sendiri mulai apa ya, mulai banyak gitu ya. Itu dimulai era tahun 80-90 sih. Gitu, dan sebetulnya ini berangkat dari tadi ya revolusi industri, di mana memang pada saat itu kan pabrik-pabrik berdiri banyak, kemudian juga akhirnya banyak pekerjaan bekerja di sana, tapi jangan bayangkan waktu itu seperti saat ini di mana kita dibatasi gitu ya, 1 minggu itu 40 jam. Waktu itu belum ada tuh peraturan yang seperti kita kenal saat ini. Jadi butuh perjuangan bahkan sekian dekade gitu ya. Pada akhirnya kita sepakat bahwa waktu yang katakanlah normal gitu ya, yang itu bisa diterima untuk manusia bekerja itu di 40 jam. Jadi pada saat itu tidak ada batasannya. Bahkan untuk usia saja tuh, bahkan anak pun itu bebas dan legal dieksploitasi gitu. Jadi bayangkan waktu itu, sekarang saja yang sudah ada peraturannya, sudah sangat, ya kata sudah baik gitu ya, itu masih ada burnout, apalagi pada masa itu gitu. Cuman memang belum dikenal aja seperti saat ini, dan ditambah lagi mungkin sosial media, sehingga kita lebih terekspos dan kemudian juga lebih aware terhadap burnout itu sendiri sih. Seperti itu. Oke. Dari Pak Irfan mungkin? Ya, kalau dari saya sih setuju dengan Pak Taufik ya. Sebenarnya burnout itu diawali sepengetahuan saya itu sejak COVID. Oke. COVID itu sudah merubah tatanan cara kita bekerja. Di mana dulu kita bekerja di office, kemudian karena COVID kita di rumah. Oke. Nah, disitulah mulai terjadi deviasi antara pekerjaan di kantor sama urusan di rumah. Oke. Bisa dibayangkan saat kita bekerja di rumah, tiba-tiba disuruh ganti galon sama istri. Nah, itu udah bias tuh. Ya. Yang kedua, setelah COVID selesai, ternyata itu terbawa, cara kerjanya terbawa. Betul yang dikatakan Pak Taufik, bicara soal 40 jam. Aturannya masih ada, Pak Taufik. Aturan masih ada. Bahkan dulu ada lembur, segala ada hitungannya. Ya, sesuai undang-undang juga masih ada. Hanya yang kemudian terjadi adalah perusahaan sudah melihat bicara productivity, bukan lagi hours. Nah, bicara productivity, mulai perusahaan melihat, oh ternyata bekerja di rumah lebih produktif. Di tempat kami sudah melakukan analisa bahwa dilakukan dengan cara kerja hybrid itu lebih produktif daripada di kantor. Oke. Nah, hybrid itu akhirnya mengganggu urusan personal seseorang. Nah, itulah yang akhirnya membuat istilah burnout itu keluar. Karena yang tadinya mereka harusnya bekerja hanya sampai jam 5, ternyata mulailah email masuk jam 10 malam, undangan meeting jam 7 malam, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu sudah mengganggu area pribadi. Ditambah lagi, beberapa perusahaan sekarang sudah menganut sistem di mana orang bisa kerja di mana saja. Nah, kadang-kadang apalagi ditambah Pak Taufik, Pak Niko, sekarang banyak anak milenial nih yang mereka berpikirnya work-life balance. Begitu work-life balance-nya kesentuh dengan pekerjaan, timbullah istilah burnout. Padahal depresi udah sering kita alami sejak dulu ya. Zaman dulu kita udah kenal, ditekan atasan tuh udah bisa kita ngomong burnout, tapi kita dulu ngomongnya belum mengenal istilah itu. Ini kan anak Gen Z lah sekarang yang mengistilahkan itu. Jadi sebetulnya kalau menurut Bapak gitu, ini kan tadi let's say ngomongnya itu munculnya itu pas zaman COVID ya, karena banyak hybrid akhirnya burnout secara istilah gitu ya, itu jadi naik gitu. Penyebab utamanya itu apa sih Pak kalau misalnya kayak gitu? Apakah satu memang karena tekanan dari atasan gitu, atau workload kerja banyak gitu, tapi sebenarnya ada faktor-faktor yang lain nggak sih Pak yang bisa kita bahas gitu? Faktornya hanya dari sisi limitasi. Perusahaan dengan cara kerja sekarang
perusahaan menuntut hasil yang lebih cepat. Oke. Nah, tapi leader itu nggak bisa memfilternya gitu. Semua pekerjaan masuk di cascade ke bawah. Bawah mau ngadu ke siapa gitu. Nah, itu sih yang sekarang menjadi demand-nya gitu. Perusahaan mencoba untuk melakukan segala upaya untuk semua dilakukan. Tetapi tetap harus ada seorang yang membuat sebuah limitasi. Oke. Terutama di level tengah ya, di level leader kalau menurut saya. Oke. Nah, mungkin ini saya pertanyaannya mungkin ini dari kacamata sedikit akademis gitu ya ke Pak Taufik gitu ya Pak. Jadi ini Pak, pada saat ini yang kemarin saya koreksi if I'm wrong gitu ya Pak ya. Jadi pada saat kita ngomongin burnout itu kan mungkin ada faktor internal sama eksternal gitu ya Pak ya, gitu ya. Jadi pada saat kita ngomongin eksternal itu mungkin satu hal adalah terkait dengan kondisi di kantor lah kayak gitu ya Pak ya. Let's say ngomongin tadi tuh ada pekerjaan di cascading semuanya ke anak buah kayak gitu ya, tekanan yang tinggi. Mungkin secara struktur atau manajerial kayak gitu ada beberapa hal yang porsi pekerjaan saya ini harusnya nggak sini tapi bos saya tetap menambahkan kayak gitu ya dan seterusnya. Itu kan dari sisi kantor. Ada juga eksternal yang benar-benar di luar dari kantor nih, ngomongin tentang buka sosmed, ada berita negatif kayak gitu ya, namanya juga kan berita, istilahnya kalau berita negatif itu kliknya yang lebih banyak kayak gitu Pak. Akhirnya kita secara algoritma nih terbiasa nih bilang, buset dah ini saya tiap hari kok kayak gini gitu ya. Akhirnya ke bawah nih ke kantor. Nah, itu dua. Nah, yang satu terakhir adalah dari sisi internal. Nah, which is kan sekarang ini kan banyak istilah terkait dengan hustle culture. Yang mana akhirnya ini kalau saya baca gitu ya, akhirnya ini menjadi sebuah toxic positivity gitu ya. Bahwa whatever it is, segala challenge yang dikasih ke kita, pokoknya kamu harus bisa lakuin. Gitu. Yang akhirnya mindsetnya adalah kalau sampai suatu hal ini berhasilnya karena kamu. Tapi kalau setelah kejadian ini gagalnya juga karena kamu. Ya akhirnya nih, gitu ya, ke compact, jadilah manusia yang burnout. Nah, sebetulnya secara akademisnya ada gitunya nggak sih Pak? Ya, jadi kalau dari sisi akademisi gitu ya, bahwa burnout ini tuh sebetulnya akumulasi gitu ya, akumulasi dari depresi, stres gitu yang dialami oleh seorang dari hari ke hari yang kemudian, jadi begini, bedanya kalau stres sama depresi, kita tuh masih bisa melakukan sesuatu dan masih ada ruang untuk merasa nyaman gitu. Tapi kalau burnout sebetulnya, kalau dalam beberapa referensi atau literatur, itu tuh dimana kondisi kita tuh udah benar-benar nggak bisa lagi mengambil suatu. Jadi kalau kita dapat satu lagi tugas, satu lagi semacam apa ya, pekerjaan, itu rasa udah pecah gitu. Maka di titik itulah sebetulnya itu yang dikatakan burnout. Jadi belum tentu sih ya, betul tadi yang dikatakan Pak Irfan, kalau ada orang bilang, gue lagi burnout, itu belum tentu sebetulnya. Jadi kalau dalam kacamata literasi gitu ya, ataupun juga referensi yang ada saat ini, burnout itu kondisi yang memang sudah ekstrim lah. Seperti itu. Jadi lebih, nanti ujungnya adalah kelelahan emosional. Kecenderungannya adalah menuju depresi. Sebenarnya lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu, gitu kan. Jadi walaupun kondisi fisiknya sehat, kondisi fisiknya fit, tapi dia akan selalu merasa tidak nyaman. Gitu kan, seperti itu. Dan itu diakibatkan tadi, salah satu betul, itu adalah tadi juga Pak Irfan juga sudah menyinggung gitu ya, bahwa tidak ada boundaries, tidak ada clarity sebetulnya. Job desk-nya apa yang dikerjakan, itu seringkali berbeda. Oke lah, memang dalam realita kan itu tidak bisa dihindari, betul kan ya? Tetapi titik atau sampai batas mana itu bisa ditolerir oleh seseorang. Tampaknya hari ini atau semakin ke sini ini makin bias, makin tidak jelas. Karena terdapat lack of clarity itulah yang membuat bingung gitu ya. Para employee ini yang kemudian jadi sebenarnya apa sih yang saya kerjain? Yang matters itu yang mana? Kok gue ngerjain job desk gue tapi nggak di reward? Tapi gue malah dikasih pekerjaan yang lain yang itu sebetulnya bukan part dari pekerjaan gue, dan ketika achieve pun mungkin nggak diapresiasi gitu. Nah, kalau mungkin itu kurang lebih lempar ke Pak Irfan nih. Nah kalau kan tadi kan case-nya seperti itu gitu ya Pak. Tadi Bapak juga bilang mungkin ada beberapa kasus yang secara pekerjaannya di cascading gitu ya, mungkin secara clarity-nya belum jelas gitu. Nah dari pengalaman Bapak gitu, mungkin bukan hanya perusahaan sekarang gitu ya Pak, kondisi ini secara sistematik gitu ya, perusahaan, industri itu cukup banyak terjadi gak sih Pak kayak gitu Pak? Dan istilahnya kayak what is the antidote gitu ya Pak ya? Do you have any kind of Ya, saya kebetulan sudah bekerja di berbagai macam perusahaan asing.
baik perusahaan Eropa, kemudian perusahaan Asia, Korea gitu, sampai perusahaan lokal Indonesia dan sekarang saya di government gitu. Memang diferensiasi culture-nya agak sedikit berbeda gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini hampir 78% pegawai kami itu milenial dan Gen Z. Oke. Nah, sementara para pemimpinnya itu masih ada di baby boomers dan generasi X. Cara mereka memimpinnya tuh berbeda. Ya, cara mereka memimpin berbeda. Dan cara teman-teman Gen Z menerima sesuatu juga berbeda gitu. Oke. Nah, ini yang culture ini yang memang harus disesuaikan. Demanding mereka terhadap bahwa harus ada orang di kantor, harus terlihat bekerja. Sementara Gen Z bicara soal productivity, kerjaan selesai, bisa sesuatu. Gitu. Jadi menurut saya adalah sebenarnya memang harus dikasih yang seperti tadi katakan clarity, Pak. Clarity terhadap pekerjaan mereka sebenarnya apa. Tetapi ini juga terjadi karena COVID juga. Kenapa? Karena beberapa perusahaan kan sudah mengurangi beberapa pegawainya. Banyak perusahaan tutup, mengurangi pegawai. Tapi pengurangan pegawai kan automatically beberapa pekerjaan masuk ke dalam satu tim, dibagi, dan tidak boleh ada penambahan pegawai. Nah, clarity itu sebenarnya harus bisa buat anak-anak Gen Z sekarang, apalagi kami mungkin di tempat lain ini Gen Alpha akan masuk gitu ya, dengan cara kerja mungkin lebih berbeda lagi gitu. Nah, Gen Z ini buat mereka adalah kasih mereka pekerjaan 1, 2, 3, kemudian kasih deadline mereka dan selesai kapan, mereka akan selesaikan. Tapi begitu mereka selesai kemudian dipimpin oleh generasi yang di atasnya, oh masih kosong nih, masih nganggur nih, ya kasih kerja baru. Nah, hal kayak gini yang bahkan beberapa perusahaan sudah menyadarinya. Bahkan mereka, kalau kita kenal dulu Pak Taufik, Pak Niko, ada yang sebut dengan annual leave, maternity leave gitu ya. Sekarang ada beberapa perusahaan yang membuat cuti burnout, Pak. Mereka memberikan dalam 1 bulan boleh cuti selama 2 hari kalau mereka setiap bulan. Mereka boleh ambil kapan saja. Saya ambil 24 hari. Cuman sayangnya tadi tuh kalau menyambung gitu ya dari Pak Irfan tadi gitu ya, bahwa ditambah nih ada liburan, ada segala macam gitu. Tapi kadang-kala itu menjadi tidak efektif gitu ya. Karena ternyata walaupun dikasih on leave gitu ya, atau cuti gitu, tapi tetap ditelepon. Tapi tetap masih di email. Jangan lupa, Pak, cuti pun bawa laptop. Iya, itu dia. Jalan-jalan tapi. Bawa laptop ya. Nah, itu kalau maksudnya begini, kalau itu dibiarkan itu menjadi kultur yang tidak sehat sebetulnya. Gitu kan. Jadi buat apa kemudian seolah-olah kita memberikan wellness program gitu ya, dengan tadi seperti cuti dan lain-lain, tampaknya di atas kertas itu menarik banget. Itu kayaknya it's gonna work gitu ya. Tapi in reality enggak, karena tidak menyentuh substansinya. Tetap aja tadi sih dikejar-kejar juga. Pak, ini mungkin yang jadi kita kan semua kerja kantoran juga gitu ya, walaupun mungkin secara di BINUS gitu ya, edukasi, tapi kita ya secara berorganisasi juga ada kerja masing-masing gitu ya. Ini yang mungkin sedikit dilema gitu ya, sejauh mana istilahnya pekerjaan yang istilahnya bisa bikin kita burnout, sejauh mana nih istilahnya kita harus titik tengahnya ini loh kayak gitu loh. Apakah perusahaan itu kan pasti akan mengharapkan growth lah ya setiap tahun kayak gitu ya. Nah, how much growth itu yang sudah bisa dibilang kayaknya ini udah burnout levelnya udah tinggi banget kayak gitu nih. Nah, sebetulnya apakah pembicaraan itu di level-level tinggi di atas gitu ya Pak? Mungkin Pak Taufik, Pak Irfan juga itu sudah menjadi bahasan yang strategis atau enggak sih Pak? Atau sebetulnya itu ya sudahlah, memang setiap tahun kondisinya seperti ini Pak? Terkait dengan productivity apa jadi kayak istilahnya secara burnout ini udah jadi udah jadi concern utama perusahaan gitu Pak? Atau sebetulnya ya kayak tadi saya nyambung yang tadi Bapak ngomong juga gitu ya, kan perusahaan-perusahaan ada program-program wellness gitu ya, tapi kadang-kadang program wellness ini ya mungkin tidak mengobati permasalahan utamanya kayak gitu ya. Kayak tadi Bapak ngomong 1 orang dikasih kerjaan 3 gitu karena lagi ada efisiensi gitu ya, udah gitu pas mau nambah orang di freezing gitu ya. Tapi ini kan ujung-ujungnya ini udah pasti nih kelepek-kelepek nih yang orang ini nih gitu. Nah, how much itu menjadi concern dari level-level yang di atas sih Pak? Mungkin saya ngomong secara general di Indonesia gitu ya Pak ya. Kalau di perusahaan sih mereka secara umum nggak peduli tentang definisi apa yang terjadi dengan burnout gitu. Nggak terjadi dengan itu. Jadi
Dan kalaupun memang ada program-program wellness yang dibuat gitu ya, seperti misalnya ada employee activity, klub badminton, klub Iya. sepeda, bahkan sekarang ada dibuat klub padel dan sebagainya, Iya. itu hanya untuk membuat tim kolaborasi Oke. supaya antar unit kerja satu dengan unit lain mereka berkumpul, Bonding ya. gitu. Bonding dan menjadi secara hanya menjadi rebranding sebuah human resources gitu. Iya. Atau menjadi employer branding bahwa Iya. perusahaan ini sangat mendukung dengan wellness program dan sebagainya. Tapi ternyata Oke. mungkin mereka juga ada program burnout dan sebagainya. Jadi menurut saya kita kembalikan lagi kepada individu masing-masing bahwa clarity, terutama peran yang paling kunci paling penting itu ada di Middle. leader. Iya. Kunci paling penting itu ada di leader. Setuju. Saya nggak tahu deh Pak Taufik. Iya, jadi McKinsey itu pernah merilis gitu ya sebuah report studi gitu di tahun 2022 kalau tidak salah. Gitu dia mensurvei kurang lebih 15.000 employee dan kemudian 1.000 HR leaders gitu ya. Di seluruh dunia, lebih tepatnya 15 negara nih. Ini mewakili lah Asia, Eropa, Amerika dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian di situ kalau kita ngeliat komitmen para HR leaders ini terkait isu burnout gitu, mereka punya concern yang paling tidak di situ hasil surveinya paling kecil itu 50% lah, di atas 50% dari 1.000 HR leaders yang memang mengikuti studi tersebut mengatakan mereka punya concern dan punya komitmen gitu ya terkait fenomena burnout ini. Tapi memang kalau kita lihat ternyata dikomparasikan dengan burnout-nya sendiri gitu ya dengan employee, itu tampaknya memang yang paling, jadi ada semacam korelasi positif gitu ya. Ketika komitmennya tinggi ternyata burnout experience-nya juga tinggi gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini bahwa kira-kira apa yang nggak nyambung gitu seolah-olah gitu ya. Karena seharusnya kan kalau memang punya komitmennya tinggi kemudian dilahirkan berbagai macam program, seharusnya kan burnout experience-nya juga atau burnout levelnya juga menurun gitu ya. Tapi kalau dari sini kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Jadi ternyata dari studi itu menunjukkan bahwa banyak program wellness itu hanya menyentuh level individual dan hanya menyentuh level symptoms atau gejalanya saja gitu. Tapi tidak akar permasalahannya yang ternyata itu sistemik ya tadi, masalah clarity, masalah workload, masalah fairness dan lain-lain gitu kan. Jadi sehingga kalau memang tidak dirancang, jadi kalau ibaratnya tuh ada yang level individual programnya, ada yang level organisasional gitu ya. Ini harus balance sih di kedua hal ini. Kalau memang mau benar-benar efektif seperti itu. Berarti to be fair berarti asumsi ini based on dari diskusi ya. Basically program wellness yang sudah dijalankan perusahaan kebanyakan gitu ya, itu menyasar ke level individu. Betul. Tapi ya masalah tadi clarity apa segala macam ini kan bukan ngomongin wellness ya. Ini kan ngomongin masalah sistemik kayak struktur organisasi, strategi dan eksekusi di lapangan dan seterusnya seperti itu ya Pak. Nah kalau mungkin bisa saya tambahin ini, jadi program wellness itu didesain bukan based on diagnosis yang ada. Kalau diagnosisnya terlihat seperti apa, ya ini mungkin hanya sebatas obat temporer sebelum pergi ke dokter. Ya. Obat warung gitu ya. Obat warung aja temporer gitu. Jadi ya itu yang hanya di lapisan atas saja gitu. Karena isu sebenarnya kan bukan. Jadi orang burnout diajak main olahraga, diajak pergi team building, outing bareng dan sebagainya. Dibikin kadang-kadang leader melihat tim saya kayaknya udah burnout nih, yuk kita ajak nonton bareng gitu. Padahal karyawannya banyak, bos saya kok ngasih kerjaan saya banyak banget. Padahal, gitu. Kamu main padel. padahal jadi gini satu tim atasan sudah melihat kayaknya tim saya burnout nih. Kita bikin yuk nonton bareng misalnya begitu ya. Oke, nonton bareng mereka gitu. Tapi dibayarin sama atasan. Yang menarik begitu, atasan bayarin gitu sebagai bagian dari responsibility-nya dia. Tapi beberapa karyawan tahu gitu. Tim saya kayaknya akan lembur nih. Saya beliin kopi gitu ya. Beliin kopi. Mereka tapi jangan salah, beberapa orang terutama Gen Z lebih pintar lagi. Mereka kasih kopi, nambah kerjaan baru. Diajak nonton, nambah kerjaan baru. Jadi memang tidak menyentuh. Nah, kedua pada saat bikin program ini, kemudian evaluasinya apa? Apakah dilakukan survei terkait kegiatan ini related ke sana? Kemudian ada beberapa yang terjadi sama burnout itu isinya apa? Kadang-kadang beberapa survei juga tidak menyentuh terhadap itu. Betul. Nah, di tempat kami mencoba untuk masuk ke sana dan kemudian kita memetakan isu yang terjadi apa dan kemudian kita panggil. Karena tuh nggak
tertutup ya, nggak terbuka. Ya. Jadi kita panggil kemudian atasannya, kemudian kita memberikan informasi, ini loh yang terjadi di tim. Oke. Apakah mereka merasa clarity terhadap pekerjaan? Ya. Apakah mereka merasa disupport oleh atasannya? Betul. Apakah bila terjadi masalah mereka dibela oleh atasannya? Ya. Apakah terjadi sesuatu mereka juga mendapatkan informasi-informasi tambahan? Oke, baik. Gitu sih. Tapi jangan lupa lagi satu lagi, burnout itu bisa terjadi juga karena kompetensi. Ya. Karena kompetensi sehingga mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, Ya. semua Bingung. sibuk dengan pekerjaan, bingung. Nah, ini nempel ke pertanyaan kita ke tematik berikutnya nih Pak. Ini kita ngomongin tentang high performance versus sustainable performance Pak gitu. Nah, ini kalau kita ngikutin sedikit dasar teori lah gitu ya Pak. Kan ada yang bilang kalau mau meningkatkan kompetensi atau capability seseorang harus dikasih challenge yang tinggi gitu. Oke. Nah, cuman kasih challenge-nya itu ketinggian nanti putus, kalau nggak terlalu kalau dikasih challenge-nya tidak terlalu banyak juga melempem kayak gitu kan. Nah, berarti kan ini adalah jago-jagonya si leader buat cari titik tengahnya nih. Nah, cuma masalahnya adalah banyak leaders yang susah untuk cari, kalau bahasa saya tuh middle straight-nya nih. Apalagi misalnya gini, saya punya anak buah A, anak buah B, anak buah C gitu ya. Strength mereka untuk menerima challenge ini kan beda-beda ya Pak. Ada yang bisa kita bejak gitu ya, malah kalau nggak dibejak malah dia nggak naik. Ada yang dikasih dikit langsung melempem lah kayak gitu. Itu kan jadi masalah. Nah, kalau misalnya kayak gini ya Pak ya, sebetulnya apakah ada formula yang bisa dipakai nggak sih Pak kayak gitu Pak? Istilahnya buat, oke, kayak saya kalau mau si A nih, saya harus ini kasih yang lebih tinggi, yang si B kasih yang ini atau yang si C yang ini kayak gitu. Sedangkan di sisi lain kan pada saat kita jadi manajer kita nggak bisa memprediksi itu ya di lapangan. Yang ada akhirnya kita coba-coba nih kayak gitu. Nah, baik pengalaman gitu atau baik secara akademisi atau industri ada success story-nya nggak sih Pak kayak gitu Pak? Buat kita memanage tim yang banyak ini Pak, seperti itu. Cukup jelas pertanyaannya. Cukup jelas. Kan dari siapa? Pak Irwan boleh. Ya kalau dari saya kita bicara managing people ya. Pertama dari sisi leader itu banyak orang yang promosi naik itu karena performance. Tapi pada saat memimpin orang kan hal yang berbeda gitu. Nah jadi saya selalu percaya, saya dulu tipe orang yang percaya leaders itu dilahirkan. Tapi berjalannya waktu saya percaya bahwa leader itu bisa di-create based on intuisi dan experience. Nah, bagaimana experience-nya? Ya semakin banyak dia memimpin orang, semakin banyak dia menghadapi masalah, itu akan lebih mudah. Nah, memetakannya itu yang memang harus menjadi PR, jadi tanggung jawab bersama gitu. Termasuk soal clarity, pembagian sebagainya. Itu saya boundaries itu memang harus jelas sekali Pak Taufik. Nah, dalam hal performance ini memang kita harus memetakan seseorang kompetensinya apa. Mungkin kalau Pak Taufik lebih bicara kita kalau di teorinya ada yang situational leadership yang Klein Blanchard Pak. Ya itu mungkin beberapa leader bisa gunakan itu. Nah, tetapi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman di tempat saya sebagai leader adalah kita nggak harus memetakan ini orang sudah experience atau tidak, atau sudah sampai ke tingkat jenuh atau tidak. Kadang-kadang kalau orang sudah 7 tahun nggak pernah promosi dan sebagainya, walaupun capable dan sebagainya, mereka akan berpikir untuk menunjukkan performance-nya. Nah, performance ini yang harus lebih jelas arah ke depan. Kenapa dikasih pekerjaan ini, untuk apa, dan kenapa. Kalau dulu kan kita semakin banyak dikasih kerjaan tuh kayaknya wah dipercaya sekali gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya ngerjain gua nih, kata anak muda gitu. Ya kita harus petakan dulu sih kalau misalnya saya punya satu satu tim gitu ya. Kemudian saya lihat dia masih fresh graduate, kerja baru satu tahun ya, fresh graduate atau yang 1 tahunan begitu. Kemudian saya suruh kasih pekerjaan yang sedikit berat, maka tugas kita harus memberikan arahan dulu. Ini harus buat apa, ini ngapain dan sebagainya. Misalnya kalau saya lihat Pak Niko masih baru gitu, saya suruh dia, saya paling suka menganalogikan tuh kayak ke sebuah toko di Blok M Pak. Toko di Blok M itu ada toko olahraga di Blok M. Kalau Pak Taufik yang sudah pengalaman, Pak Taufik tolong ambil raket saya di toko A jam 18.00 ketemu Bapak A. Nah, tapi kalau saya ketemu Pak Niko yang baru, Pak Niko dari sini naik M44 dulu misalnya sampai MRT, dari MRT turun di stasiun mana, ambil sebelah kanan. Jadi harus detail memberikan ininya. Nah,
leader yang baru kadang-kadang nggak bisa Nggak seperti bisa. itu. Nah, itu yang mungkin harus menjadi tatanan kita bersama pada saat membangun seorang leader gitu. Oke. Oke, kalau dari sisi tadi ya beberapa referensi dan juga literatur yang ada terkait dengan, kan ini lebih memang agak lumayan tricky ya ketika ingin mengatakan pasnya di mana gitu. Tapi yang paling mungkin sederhananya adalah scaffolding sih. Jadi ya scaffolding. Jadi kita tahu di mana dia saat ini berada. Kemudian target kita tuh mau bikin, katakanlah kita mau coba nih bantu teman-teman satu tim kita untuk growing gitu ya. Mau di titik mana gitu ya. Kemudian kita pecah jadi suatu hal yang lebih kecil-kecil dan kemudian bisa dilakukan, tapi itu sering, Pak. Misalkan begini, gampangnya, dia levelnya 50. Kemudian kita target mau 80. Kita punya waktu kurang lebih 6 bulan lah. Berarti gapnya berapa? 30. Ya. Ketimbang kita langsung dari awal, oke, kita kasih tantangan di level 80 atau bahkan 70 saja. Kira-kira gimana nih? Ketar-ketir kan ya? Tapi kita berikan apa? Mungkin kita pakai bahkan sebulan 2 kali lah. Kita kasih growth gitu ya. Targetnya 2 atau 5. Dari 50, 55 ke 60 ke 65 gitu ya. Ujungnya dia tidak akan merasa kelelahan gitu untuk mengejar target itu gitu. Nah, mungkin itu yang seringkali luput. Jadi kita ketika punya sebuah target untuk tim kita untuk growth gitu ya, kita langsung paket standar yang berada di ujung tadi. Seperti tadi yang Pak Irfan bilang gitu ya. Karena kita tahu nih, ini belum pengalaman. Maka nggak bisa dikasih yang instruksi general. Harus bahkan angkotnya apa, jam berapa gitu ya. Karena memang di level itu yang harus dikasih support yang tepat gitu. Jadi kalau saya sih scaffolding dengan yang memang suatu hal itu lebih menantang dari apa yang mereka sudah bisa, tetapi tidak terlalu jauh, tetap doable untuk mereka. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya scaffolding itu juga kita harus petakan dengan kemampuannya seseorang ya, Pak. Betul. Walaupun kita sudah petakan dia akan berapa lama dan sebagainya, petakan. Saat saya masuk ke perusahaan ini, saya memetakan pegawai saya itu mostly sudah pengalaman semua. Pengalaman semua. Nah, saya coba tes satu pekerjaan, kira-kira selesai berapa lama? 1 minggu loh. Nah, Sudah di pet off. saya mencoba untuk lempar peta, gitu ya, mencoba mencari ininya kemampuan di mana. 1 minggu. Oke, kemudian dengan pekerjaan yang sama, bisa nggak 3 hari? Bisa. Terus tapi dengan beberapa orang mungkin ngegerendeng gitu ya. 3 hari cepat amat sih, ini ngapain? Intinya buat mereka bukan cepat banget, tapi buat mereka adalah buat apa buru-buru? Kenapa harus cepat gitu? Ya. Kalau saya filosofinya adalah semua harus tersedia sebelum atasan minta. Jadi begitu atasan minta, udah siap barangnya. Jangan, oh Pak saya kerjakan dulu. Nah, begitu dia sudah bisa 3, oh bisa. Besok bisa nggak? Refresh lagi tuh, hanya untuk pekerjaan yang sama loh. Nah, begitu sudah bisa, besok bisa, saya ganti pekerjaan yang lain. Untuk mengukur kompetensi. Kalau tadi mulai mengukur ke pengalaman, kemampuannya dia, sekarang udah mulai mengukur ke kompetensinya dia. Nah, begitu saya udah masuk, saya kasih dia pekerjaan 1, kemudian berapa lama bisa dikerjakan? 1 minggu, oke. Saya tes lagi, kaji pekerjaan sama, bisa nggak 3 hari? Terus begitu. Setelah dia bisa dalam besok sudah bisa selesai, maka bertambah lagi scaffolding-nya, Pak. Kasih 2 kali pekerjaan sekaligus. Nah, mungkin ini yang kalau kita menyampaikan ini, mungkin beberapa orang berkata kerjaan terlalu banyak. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya? Tujuannya apa? Akhirnya apa? Kenapa kita lakukan itu? Nah, setelah selesai itu baru kita petakan. Oh, ternyata kemampuan ini. Sehingga untuk yang sifatnya urgent, saya akan minta tolong tim A. Kalau sifatnya BAU, saya akan minta tolong tim B. Nah, itu yang udah mesti kita sebagai leader nanti bisa memetakan kapasitas itu. Menarik ya Pak ya. Jadi yang teknik scaffolding ya bahasanya. Nah, mungkin saya sedikit lempar satu masalah lagi nih Pak gitu ya Pak. Ini saya sempat ngobrol itu sama salah satu direktur marketing. Jadi dia dari FMCG. Beliau ada menyebutkan gini bahwa secara realnya karyawan itu yang sebetulnya bisa dikembangkan lebih gitu ya. Istilahnya kan tadi Bapak bilang bisa di-develop sampai buat naik level ya dari sisi leadership, apakah itu born, apakah di nurture gitu ya. Nah, dia sebetulnya bilang
kalau berdasarkan pengalaman dia, orang yang benar-benar yang diperintah terus langsung oke, bukan hanya diperintah A B C tapi dia langsung kasih sampai Z kayak gitu Pak. Dia bisa bilang kurang lebih 15% dari total karyawan. Sisanya adalah karyawan yang yes boss atau yes man kayak gitu. Jadi oke, saya kasih E to C, ya udahlah dikerjain E to C, siap bos kayak gitu kan. Siap bos. Nah, tapi orang-orang yang 85% ini akhirnya rada susah nih buat masuk ke yang 15% kita mau kasih ekspektasi lebih lah ya gitu ya. Nah, kenyataannya adalah akhirnya saya mikir kalau 15% ini yang kita harapkan untuk jadi pimpinan-pimpinan baru ya Pak ya. Berarti ini kan orang yang akan paling rentan untuk burnout gitu ya Pak ya. Nah, lebih ke arah yang pertanyaannya adalah by pengalaman sebetulnya data ini menurut Bapak-bapak masih make sense gak sih Pak kayak gitu. Dan apakah ya udah kita sebagai leader ya fokus aja nih ke yang 15% ini. Toh kalau misal saya pegang, misal kayak scaffolding tadi kan menarik ya Pak. Tapi kalau misal timnya udah banyak gitu ya Pak, wah saya kayaknya fokusnya ke 15% aja, 85% ya udah akhirnya let's keep di tengah aja kayak gitu Pak. Oke. Gimana menurut Bapak-bapak sekalian? Oke, kalau tadi ngelihat maksudnya tuh yang 15% itu berarti yang potensial gitu ya. Dan kemudian dia punya growth yang paling menonjol lah gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Good performer lah. Iya, iya high performer gitu kan. Nah, sebetulnya ini pertama ini apa ya, sudah jadi ya alamiahnya gitu ya. Karena kan posisi-posisi juga terbatas di atas sehingga pasti secara apa namanya tuh alami akan terfilter gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara soal secara organisasi gitu ya perusahaan, maka kita tahu nih kebutuhan untuk kemudian nanti leaders yang akan diproyeksikan untuk menduduki posisi-posisi strategis itu berapa banyak sih. Dan tadi yang katakanlah yang performer tadi yang sekiranya bisa menempati posisi-posisi itu apakah memang sudah cukup atau tidak. Ya, kalau secara sederhananya pasti kita harus lebih dong. Seperti itu ya. Dan leader-leader ini juga kan butuh supporting yang memang juga capable untuk mendeliver gitu kan. Apa ide-idenya atau kemudian hal-hal besar yang ingin diwujudkan gitu oleh leader-leader ini. Jadi kalau hanya fokus, mungkin prioritas tetap ada, tetapi lantas yang 85% ini tidak kemudian ya cenderung dibiarkan lah gitu ya. Tapi tetap dicari karena apa tadi leader-leader juga butuh tim yang solid juga, yang kokoh gitu kan. Sehingga perlu ada perhatian juga gitu ya. Karena dan juga kan pemimpin ini juga kita tidak tahu kapan secara mendadak mungkin perlu didelegasikan gitu ya. Kalau tidak ada orang yang siap, nah ini juga kan jadi masalah ya seperti itu. Jadi apa namanya masalah tadi penyiapan dan lain-lainnya itu memang harus dilakukan secara hati-hati dan tetap memang ya mau tidak mau kita harus ada prioritas gitu ya. Tetapi lantas yang 85% ini tidak boleh hanya didiamkan, tetap mereka diupayakan untuk bisa bertumbuh gitu kan seperti itu. Tapi tadi yang apa ya, yang pemberian tadi challenge dan lain-lain sebetulnya juga kita yang mungkin agak luput itu adalah ada yang namanya recovery architecture. Jadi orang itu setelah dia perform, dia butuh istirahat loh. Oke. Selain itu, tadi mungkin butuh reward juga. Jadi butuh sebuah alasan kenapa saya harus mengerjakan ini. Mungkin ya ini keinginan atasan saya, kemudian ini penting untuk perusahaan, tapi what matters to them? Apa yang penting untuk mereka? Apakah dengan mengerjakannya dengan lebih cepat, apakah saya menjadi punya potensi lebih besar untuk bisa promosi? Ataukah akan kenaikan gaji atau apa gitu kan? Secara kemudian, sistem jadi sudah disiapin juga gitu ya. Betul. Jadi sehingga saya tahu kalau itu predictability. Kalau tadi kan lebih clarity, kalau saya predictability. Jadi itu juga part of clarity sebetulnya. Jadi kalau saya melakukan ini, apa hasilnya? Apa dampaknya ke saya? Kemudian tadi juga ada yang recovery tadi bahwa kita jangan lupa yang high performer mereka juga butuh istirahat. Gitu. Karena apa? Karena kita kan harus biologis ya. Pasti kalau kita namanya atau sebuah barang dipakai terus-terusan pasti akan menurun performanya. Jadi ada sebuah semacam apa ya bell curve gitu di mana ketika dia jadi apa namanya performa untuk yang bagian bawah kemudian time gitu ya. Jadi ada masanya bekerja lebih banyak gitu ya. Atau katakanlah tadi lebih capable dia seolah bisa ngerjain apa aja gitu di titik di mana dia tuh performa justru menurun gitu. Nah itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi kita harus tahu sebagai pimpinan mungkin juga di level mana sekiranya harus dikasih waktu untuk jeda, bener-bener jeda ya, bukan kita ngasih tadi. Oke nih, boleh 2 hari sebulan, tapi tetap di calling, tetap di email, jangan lah gitu ya. Jadi betul-betul
kita memberikan ini tanpa ada apa ya, secara tulus gitu, bahwa membiarkan untuk mereka recover gitu, sehingga nanti siap lagi, daripada kita gangguin 2 harinya kemudian performanya ternyata juga nggak yang seharusnya bisa 90 gara-gara digangguin mereka sakit hati melempam jadi kurang gitu ya. Lebih baik kita biarkan mereka full dengan on leave-nya gitu ya, dengan cutinya, di saat kerja lah baru nih gitu kan mereka ready dan mereka justru harapannya bisa perform lebih tinggi. Seperti itu. Menarik dengan FMCG tersebut ya. Kalau saya berpikirnya dari sisi kapasitas sebagai human capital ya. Let's say fokus kepada yang 15 gitu. Instead of kita terlalu banyak effort ke yang 85. Ya, fokus ke yang 15. Nah, hanya bagaimana mendorong yang 85 itu menurun. Dari 85 itu menurun, dari 85 menjadi 80%. Nah, ini yang harus dipetakan. Kalau di HR Pak Taufik, Pak Niko, itu ada yang namanya 9 box gitu ya. Kita bisa petakan sajalah di situ. Nah, karena yang paling kiri bawah tuh dead work. Ya sudah, kita nggak usah fokus ke sana gitu loh. Ya, cuma dead worknya harus kita lihat ya. Apakah karena dia kompetensi, apakah karena dia tidak pernah di reward, atau karena memang dia sudah nggak bisa diapain ya. Nah, yang 3 ini kan udah bisa kita petakan. Total 3 itu 15 orang gitu ya. 15 orang itu yang di star, high potential sama high performers. Nah, ini yang harus di manage gitu. Bahkan ini harus dijaga, jangan sampai dia burnout kemudian dia resign. Sementara yang 85-nya masih ada di 85 nih, belum bergerak kan. Pusing juga kita gitu kan. Produktivitas pasti akan turun gitu ya. Karena mesinnya ada di 15 gitu loh. Mesinnya di 15. Maka yang kita harus petakan ada 15 ini. Seperti Pak Taufik sampaikan, kapan mereka mendapatkan recognition. Somehow beberapa orang penting sekali promosi. Tapi tidak semua orang pengen promosi. Sama buat beberapa orang saldo lebih penting gitu. Ya, gaji mereka lebih penting. Nah, itu yang harus dipetakan oleh perusahaan, oleh leader gitu ya. Ya, yang mana yang kita mau ambil. Kemudian setelah satu ini naik, misalnya dia promosi, kan promosi tidak harus vertikal. Bisa saja dia horizontal ke yang unit kerja yang lain kan. Nah, ini yang kita menambahkan bebannya, kesempatan kepada yang 85. Jadi yang 85 ini diberikan diadu lagi. Kalau lu bisa bagus, lu ini, ya lu akan masuk ke yang high performance, high potential dan sebagainya. Nah, tapi ini harus dipetakan gitu. Jadi buat saya secara pribadi ya kapasitasnya kita fokus ke yang 15, which is okay, supaya effort kita. Tapi yang 85 ini bisa diturunkan. Ya, kita nggak mungkin turunkan di bawah 50%. Ya, karena di HR itu ada juga yang namanya bell curve, Pak. Bell curve itu untuk menentukan orang di high performance dan sebagainya, untuk menentukan kenaikan gaji. Kalau semuanya bagus 100% nih, boncos perusahaan pasti. KPI-nya harus dipikirin Pak supaya nggak. Ya berarti tadi wrap-up yang saya bisa ambil adalah pertama adalah untuk ngecek dia high performa apa enggak, itu adalah ngomongin dari sisi scaffolding gitu ya. Itu salah satu tekniknya lah seperti itu ya. Yang kedua adalah kalau ngomongin tentang sustainable, ya sebetulnya gimana cara perusahaan ini, let's say tadi kalau tadi data saya yang 85% ini bisa diturunin supaya dia bisa masuk jadi ke yang high performance juga gitu. Cuma memang caranya mungkin beda-beda ya. Tadi ada yang bisa jadi masalah gaji, masalah performance, masalah kompetensi dan segala macam, itu perusahaan harus masuk ke dalam sana. Ini saya masuk ke tematik berikutnya Pak. Tadi kita udah ngomong masalah karyawan, ngomongin masalah sistem, masalah leadership kayak gitu. Cuman dari ini semua kalau misalnya kita ngomong burnout, yang paling tinggi adalah pastinya middle manager gitu. Karena ya namanya kan nih sandwich position gitu ya, bukan sandwich generation kayak gitu. Jadi ditekan dari atas kayak gitu ya. Oke, gue ada cascading nih KPI, lo harus pikirin kayak gitu ya. Sedangkan di sisi bawah juga, kalau misalnya gue nge-push di bawah terlalu tinggi, yang ada ntar bawah pada kabur gitu. Ujungnya nih, middle kan yang paling pusing ya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gini Pak, itu tidak akan bisa terhindari lah kondisi gitu ya. Sebetulnya cara coping mechanism untuk para middle level manager ini gimana sih Bapak-Bapak? Karena gini, ngomong ke bawahan secara etika mungkin tidak terlalu baik gitu ya, karena kan akhirnya kok saya curhat ke bawah gitu ya, curhat ke atas, nanti atasannya ada yang beberapa, wah lemah nih kayak gitu nih, kayaknya saya harus coba saya pikirin penggantinya deh kayak gitu. Nah, ada tips and tricks nggak sih Pak
coping mechanism yang baik untuk level middle manager ini gimana? Coping mechanism-nya. Iya, gitu Pak. Saya menariknya gini, leader itu buat saya ya pribadi itu seperti daging burger sebenarnya. Digencet dari atas, dituntut dari bawah. Tapi burger itu tidak akan menarik kalau nggak jadi dagingnya, nggak ada dagingnya. Jadi cuma roti biasa gitu. Kalau dagingnya aja mungkin bisa jadi steak ya, bisa punya nilai juga, punya value gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka mau jadi leader setelah mereka tahu gitu. Sama ada beberapa orang cuma hanya untuk prestis, berarti juga buat karir, juga ngejar salary, karena begitu dia jadi leader, salary akan meningkat dan sebagainya gitu. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat boundaries sih kalau buat saya. Boundaries terhadap personality mereka, pekerjaan mereka, kemudian antara atasan dan sebagainya. Yang menarik tuh selalu diajarkan tentang how to supervise your team gitu. Tapi yang mungkin dilupakan oleh beberapa institusi, saya tahu dengan penyelenggara pelatihan dan sebagainya itu adalah teknik how to supervise your boss gitu. Kadang-kadang kita harus mengerti atasan maunya apa dan sebagainya. Dan mereka menjadi filter. Saya percaya leader itu seperti kalau kita di dapur itu ya, itu kan ada spons ya. Spons itu kan untuk nyuci piring ya. Kalau kita pencet gini airnya keluar semua gitu. Tapi kotoran masih ada di dalam. That's leader gitu. Jadi kalau kita bicara burnout, sebenarnya burnout yang paling tinggi itu ada di leader. Instead of pegawai yang di bawahnya. Selama leader bisa memetakan mulai menjadi filter, dia akan ada di dia itu levelnya. Maka dalam hal coping mekanismenya, bagaimana mereka bisa, kalau saya percaya mereka selesai dengan diri mereka sendiri dulu. Dalam hal mereka punya selesai dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka nggak mikirin soal di rumah pusing tentang apa, kemudian mereka nggak mikirin tentang cicilannya dan sebagainya. Mereka nggak pusing tentang karirnya akan promosi atau tidak dan sebagainya gitu. Nah, mereka bisa manders itu. Saya tipe orang yang kalau tim saya cuti, saya nggak pernah tanya. Gitu. Saya nggak pernah tanya cuti mau kemana, ngapain, berapa lama sebagai cuti aja. As long pekerjaan dia diselesaikan sebelum dia cuti. Dan selama cuti nggak akan saya telepon. Cuti-cutilah gitu. Tapi boundaries-nya kalau saya yang cuti, lo boleh telepon gua. Oke. So ini ada peribahasa yang menarik ya gitu ya Pak, bahwa leaders itu diajarkan untuk diajarkan untuk sukses, tapi kita tidak diajarkan untuk menolak Pak gitu Pak. Bahwa kayaknya boundaries pekerjaan saya nih sampai sini kayak gitu. Tapi kita kan orang Indonesia ya Pak ya, yang istilahnya sopan gitu ya. Kalau di luar negeri kayaknya kalau bisa selesai jam 5 jangan kontak gue kayak gitu kan. Kalau di kita kan matur nuhun nih ada kerjaan gitu kan. Nah, apakah itu jadi salah satu kondisi juga gak sih Pak gitu? Apakah karena memang kita kurang lugas atau kita memang kurang tegas gitu Pak? Nih Pak. Ya. Jadi kan kalau tadi mungkin di middle position tadi ya. Jadi memang ini tidak hanya soal posisi yang kemudian tadi digencet oleh atasan, karena kita masih punya atasan, kemudian kita punya tim juga gitu. Bahkan kita harus menghadapi dua generasi yang berbeda sekaligus. Gitu, yang kurang lebih mereka itu kalau kan mungkin kebanyakan dari middle managers gitu ya. Saat ini tuh kan milenial tampaknya ya, milenial. Baik itu yang older atau yang younger millennials lah, yang dimana kalau kita lihat nih karakteristik ataupun juga pengalaman kehidupan millennials ini adalah generasi transisi. Seperti saya sendiri, saya milenial, dulu pakai disket, sekarang udah mulai pakai flash disk, sampai sekarang ya cloud gitu ya. Dan kita mulai dari HP kayak batu bata gitu ya, sampai sekarang smartphone dan lain-lain gitu. Sehingga sebetulnya memang kita itu terbiasa hidup menjembatani dua generasi gitu ya, atau dua zaman gitu. Sehingga di pekerjaan pun kita sebetulnya burden-nya tadi bukan hanya dari karena posisinya sendiri, tetapi karena memang kita harus memikul gitu ya untuk bisa menjembatani dua generasi yang berbeda ini yang kurang lebih mungkin cukup keras kepala dengan keyakinannya masing-masing gitu ya. Baik misalkan untuk yang generasi di atasnya gitu ya, X dan seterusnya, kemudian juga untuk yang Gen Z gitu ya, dan kemudian bentar lagi mungkin nanti Alpha gitu ya akan masuk. Nah, tapi yang pasti adalah bahwa mungkin juga ini ketika mereka akan diproyeksikan menjadi seorang pemimpin, seharusnya gitu ya, mereka mendapat cukup informasi dan cukup terbayang gitu ya.
apa yang akan kemudian mereka hadapi ketika menjadi leader. Walaupun memang pastinya banyak hal yang kemudian baru akan betul terasa ketika memang sudah menjadi pemimpin gitu. Tetapi daripada tidak mendapat informasi atau minim sama sekali, maka kita coba bahwa mereka itu sudah punya awareness gitu ya, sudah punya pengetahuan bahwa hal apa saja yang akan dihadapi oleh mereka ketika mereka menjadi seorang pemimpin itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa middle managers ini ya asal Bapak senang tampaknya untuk saat ini tuh justru akan menjadi bumerang gitu ya. Buat saya bukan asal Bapak senang gitu kan. Saya mau Bapak sukses gitu. Artinya apa? Kalau asal Bapak senang, jangan-jangan pimpinan di atas kita itu punya blind spot yang justru akan menjatuhkan gitu ya. Kalau kita nggak tell something gitu. Seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa jadi bedakan antara nice dengan kind, Pak. Oke. Apa kira-kira bedanya nih gitu ya. Jadi kalau nice itu ya bermanis kata gitu ya. Kalau kind itu baik gitu. Jadi ketika atasan kita bilang bahwa, oke, pokoknya saya mau besok selesai gitu ya. Dan mau caranya A, B, C, D gitu. Kalau kita nice, ya oke siap gitu. Tanpa kita mengevaluasi, tanpa kita menganalisa apakah ini dengan cara yang paling efektif, kemudian apakah ini betul-betul doable, atau mungkin ada hal lain yang sebetulnya akan lebih impactful gitu dengan cara yang lain gitu. Sehingga kita perlukan, kita harus tahu walaupun itu kemungkinan akan mungkin reaksi yang mungkin kurang positif atau atasan mungkin jadi gendok gitu ya. Tapi kita kind gitu bahwa kita tuh bukan untuk menjatuhkan tetapi kita justru provide something better gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa we are kind, kita baik gitu ya, tidak harus selalu nice gitu ya. Maka yakinlah bahwa kita akan bisa tadi sih kembali ke Pak Irfan tadi memfilter pada akhirnya, mengevaluasi bahwa ini yang bisa betul-betul kita lakukan dan kemudian justru ini lebih impactful gitu dan kemudian itu bisa ketika kita diturunkan ke bawahan maka balik lagi ke hal pertama yang kita bicarakan, clarity, jelas tujuannya apa, kenapa kita harus melakukan ini, kemudian kalau kita achieve what we gonna have, we're gonna get gitu, kenapa yang akan kita dapatkan gitu. Selama itu clear dan kemudian yang tidak kalah penting adalah support. Kayak tadi Pak Irfan bilang, kalau kita lagi masalah urgent, gua lagi cuti pun kontak gua nggak apa-apa. Bahkan ketika udah cuti, batalin cutinya gitu kan. Itu paling tidak menunjukkan kalau memang urgent ya, dan memang harus betul-betul dikerjakan bahwa kita adalah pemimpin yang credible, yang bisa dipercaya, sehingga ini tidak hanya katakanlah tadi kerja keras itu ditunjukkan harus oleh bawahan, tetapi juga langsung dicontohkan oleh atasannya. Sebenarnya kalau dilihat anak buah sih, mereka nggak perlu melihat kita terlihat kerja, terlihat sibuk. Buat mereka cuman jika mereka butuh sesuatu available ya, ada ya. Yang fisik and mind gitu ya. Kemudian mereka bisa memberikan decision terhadap sesuatu yang memang diputuskan segera gitu. Somehow kan ada limitasi terhadap decision making ya di level mereka. Somehow mereka mesti membuat approval dan sebagainya. Nah itu yang dibutuhkan oleh teman-teman di bawah sebenarnya. Terjadi sesuatu ya mereka di backup. Itu yang paling penting sih. Nah, tadi menarik adalah kan kita udah masuk ke tadi di perusahaan juga mayoritas sudah Gen Z gitu ya Pak Cis, dan Alpha juga udah mulai mau masuk lah gitu ya Pak banyak kan. Nah, kayak kalau kita ngomong gitu ya Pak, Gen Z ini kan mungkin punya kacamata yang sama gue geng milenial saja udah beda gitu ya Pak ya. Mungkin mereka karena sudah diperkenalkan dengan sosmed, di sosmed juga well-being terkait dengan work-life balance, terkait dengan hidup bekerja itu hidup itu bukan hanya untuk bekerja dan segala macam itu kan semua masuk gitu ya Pak. Nah, how do you manage this group of people gitu, Gen Z and Alpha gitu, terutama mungkin ke depannya gitu ya, supaya secara productivity juga bisa kita bisa tekankan ke mereka kayak gitu ya, tapi secara keinginan mereka tadi yang masalah terkait dengan well-being, terkait dengan work-life balance segala macam ini juga bisa dicapai Pak. Ini middle point-nya di mana Pak biasanya? Saya pernah bekerja di sebuah bank digital yang isinya anak muda semua. Dan kita menyesuaikan kalau seumuran kita mungkin asuransi kesehatan tuh penting gitu ya, karena kita punya anak dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa generasi Z ini mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan sekarang itu lebih karena mereka belum punya keluarga tuntutan. Nah, di sebuah tempat yang saya sempat lakukan itu adalah kita membuat
pilihan kepada mereka. Hmm. Anda mau asuransi kesehatan atau Anda mau cash-nya saja. Oke. Mereka milih cash-nya. Kenapa? Karena buat mereka saya nggak sakit. Anda mau pilih, zaman dulu di fasilitas ada di level struktural itu ada fasilitas COP, Anda dapat fasilitas mobil, Ya. atau Anda mau terima cash-nya saja. Oke. Mereka semua lebih pilih cash karena buat mereka itu sehat. Ya. Hmm. Atau mereka pilih mobil atau mereka pilih laptop. Mereka pilih laptop karena mereka bisa laptop mereka boleh Ya. pilih yang paling mahal. Tapi begitu di berjalannya waktu, kemudian mereka menikah punya anak, asuransi kesehatan mereka baru tahu itu penting. Jadi menurut saya apapun yang terjadi sekarang itu Iya. karena mereka sedang menikmati Oke. dunianya, belum sampai muda. ke taraf yang itu. Berarti bahasanya Gen Z itu adalah milenial yang tertunda, Pak. Milenial, setuju. Menurut saya ya secara Ya kita juga pernah muda ya. kita juga pernah muda gitu. Kita juga pernah hura-hura gitu. Cuman kita juga Senin Iya. sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kita dulu namanya rekreasi. Oke. Sekarang namanya work life balance gitu. Iya. Menurut saya ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada tuntutan itu. Tapi memang hanya beberapa orang sekarang generasi milenial sekarang, generasi Z sekarang, mereka nggak ngejar struktural. Mereka mengejar spesialis. Karena spesialis itu akan membuat mereka punya ruang dan waktu untuk mereka berkreasi sendiri. Oke. Mereka bisa spesialis di pekerjaannya, tuntutan mereka minta pekerjaan 10, mereka akan kasih 10. Anda minta 11, selesai dalam 1 jam, dia selesaikan semua. Tapi clarity-nya harus jelas di awal. 11 ya Pak, Bapak butuh kapan? Jam segini, oke saya selesaikan ya. Ada lagi nggak nanti Pak? Iya. Nggak ada, itu aja, selesai. Oke. Tapi begitu tiba-tiba ada lagi, itu akan membuat mereka bereak gitu. Iya. Reaksi mereka akan itu. Nah kemudian ditambah lagi, mereka juga selain mereka tidak mengejar struktural, mereka spesialis itu, mereka juga tidak mencari atasan. Mereka mencari mentor. Oke. Nah, generasi milenial itu yang akan menjadi mentor buat mereka. Oke. Nah, kebetulan saya juga punya anak tim yang generasi dari generasi milenial gitu ya. Saya dari generasi X ya sama seperti Pak Taufik. Nah, saya jadi mentor buat mereka. Saya yakin semua pekerjaan mereka bisa lakukan kok. Cuman kalau ada sesuatu cari saya. Oke. Kalau saya tipe yang selalu di depan saya bikin clarity dulu. Contohnya, begitu saya masuk nih, nanti kalau saya WA jam 12 malam, nggak usah dibales. Itu untuk reminder buat saya supaya besok kita mau ngapain. Oke. Walaupun sebenarnya buat mereka mengatakan, iya tapi kan kita kebangun Pak, jangan dibangunin gitu. Kebiasaannya. Jadi somehow memang harus ketemu di depan, clarity-nya seperti apa. Oke. Generasi Z ini dengan kalau kita lihat di kantor-kantor lah, milenial ngopinya apa, Gen Z ngopinya apa, baby boomers ngopinya apa. Tapi bagian generasi alpha yang sekarang kuliah sedang magang nih teman-teman binus yang minten di kita, itu kopinya mahal semua. Ya karena tuntutannya masih belum ada, masih menikmati itu. Udah punya anak, turun level kopi ya. Turun level. Oke. Tapi tadi menarik ya, apa soal Gen Z ini gitu ya. Jadi yang paling penting lagi adalah sebetulnya ketika kita menghadapi Gen Z itu jangan ada stigma gitu ya. Oke. Dengan segala macam informasi kemudian juga studi apapun tentang mereka dikatakan strawberry generation lah dan lain-lain gitu. Karena mereka itu ya jangankan mereka lah, kita juga kan kalau dikasih stigma nggak mau ya, nggak suka gitu ya. Jadi kita mereka itu sama sebetulnya, tidak hanya Gen Z saja diberikan trust gitu ya. Terlebih mereka itu tidak terlalu suka di micromanage gitu ya. Yang penting tadi betul clear gitu ya, clarity ada bahwa apa yang harus saya lakukan, kapan deadline-nya, ya udah kita percayakan gitu kan. Bahkan mereka bisa mungkin menyelesaikan jauh lebih cepat gitu. Asal tadi ketika cepat bukan berarti kemudian akhirnya mereka bisa santai, kemudian kita tambah lagi gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mereka ini dari McKinsey juga gitu ya. Jadi ada yang menarik. Ternyata dari top 3 alasan kenapa para pekerja itu stay di sebuah perusahaan gitu. Yang paling beda adalah Gen Z. Yang paling beda. Paling beda. Ya, jadi top 3-nya itu. Karena apa? Di yang lainnya gitu ya, kompensasi itu top 2. Antara 12, 12, 12 gitu. Tapi untuk Gen Z dia nomor 3. Masalah kompensasi. Terus apa yang 1 sama 2-nya? Adalah kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk berkarir. Nyambung tadi ke Pak Irfan, mereka butuh mentor. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin kalau kita bisa summarize gitu, bahwa kita harus paham dulu siapa mereka sih, kayak gitu. Kemudian kita
istilahnya play with their rules gitu ya. Kita coba dengan aturan mereka gitu ya. Dan tetap kita menginginkan hasil yang sama tapi mungkin perlu ditweak gitu. Misalkan tadi kan seolah-olah pertanyaannya high performance atau sustainable performance. Kenapa kita harus dibedakan keduanya? Ya. Kenapa nggak bisa kita gabung aja? Dua-duanya. Ya jadi sustainable, high Ya. performance. Oke. Bisa gitu kan sebetulnya. Asal high performance tadi kita redefinisi kembali. Bukan berarti high performance itu adalah dalam waktu cepat. Mungkin definisi yang umum cepat perform gitu ya. Ya pingsan lah gitu ya. Ya. Tetapi adalah bahwa mereka bisa perform gitu ya sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Tetapi dengan tadi durasi di mana mereka dikasih kesempatan istirahat, dikasih reward yang fair Ya. gitu ya. Yang kemudian pada secara akumulatif gitu ya. Mereka performance yang mereka hasilkan itu besar dan mereka itu bisa stay gitu, sustain. Baik performanya sendiri dan juga keberadaan mereka di tempat kita. Seperti Ya, itu. ya. Oke. Berarti mungkin kalau boleh saya, ini beberapa yang dicatat gitu ya Pak, adalah ngomongin tentang clarity, predictability, rewards and recognition, sama 3 besaran itu gitu ya. Ya. Kalau misalnya bisa saya wrap up, sebetulnya kalau kita ngomongin masalah tadi ya, ngomongin tentang burnout, ngomongin tentang tadi ya ngomongin tentang Gen Z, tentang middle manager segala macam kayak gitu. Semua ini antidotnya adalah urusan sistem berarti Pak. Gitu. Salah nggak Pak saya mau menyatakan gitu bahwa kalau misalnya ini semua ini obatnya adalah let's fix the system gitu ya. Apakah mungkin ngomongin tentang kompetensi para leader-leadernya supaya kita bisa memberikan yang tadi ya clarity, predictability, reward and recognition. Nah itu kan adalah capability yang bisa kita bangun gitu ya Pak ya. Apakah hanya itu saja atau ada faktor lain Pak menurut Bapak-Bapak? Ya di beberapa informasi yang saya terima di berbagai macam perusahaan gitu termasuk kawan-kawan di industri itu selalu yang menjadi perbincangan adalah terjadinya gap generation gitu. Ya, tapi saya nggak percaya dengan hal itu. Buat saya kembali seperti Pak Taufik katakan, kalau seperti itu kan menjadi stigma gitu. Saya lebih percaya bahwa akan ketemu di titik tengah itu is depend on the communication. Communication itu yang paling penting, menjadi ujung utamanya. Terlepas dari sisi kompetensi, terlepas dari sisi burnout, pemisahan, clarity dan sebagainya. Itu kan masalah communication. Bagaimana kita mengkomunikasikan soal clarity, bagaimana kita mengkomunikasikan soal kompetensi, soal bagaimana kita mengkomunikasikan tentang kapan mereka burnout dan sebagainya. Saya setuju dengan Pak Taufik sebagian bahwa kalau mereka kadang-kadang harus diberikan istirahat Pak. Tapi in term of istirahat sebenarnya yang paling besar adalah soal recognition gitu. Recognition tuh tidak semuanya lari ke salary gitu. Enggak semuanya. Kalau Komunikasi aja kadang-kadang cukup ya Pak. ya apalagi teman-teman Gen Z gitu ya. Itu buat mereka apresiat itu penting sekali gitu. Kalau bapak-bapak pernah jalan-jalan ke McDonald, kebetulan saya pernah kerja di McDonald waktu masih kuliah dulu gitu. Kalau pernah lihat di situ ada tulisan Manager of the Month dipasang di situ gitu. Nah, somehow buat mereka tuh sesuatu yang di-appreciate, di-encourage, kemudian diinformasikan. Ini semua berhasil karena dia loh. Ini dilakukan ini karena dia loh. Di level bawah, level atas tuh itu sangat ini buat mereka gitu. Kemudian dikasih reward nggak harus dengan recognition, karena recognition kan kembalikan. Ada sesuatu yang kita bisa kelola, ada sesuatu yang nggak bisa. Recognition tentang kenaikan salary promosi kan nggak bisa dikelola oleh orang manajer kan. Mereka harus depend on atasan, manajemen dan juga HR kan. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka memberikan apresiasi. Somehow buat mereka kata thank you, well done, good job itu juga bagus. Kemudian di-escalate untuk, kamu kan kemarin ngerjain ini bagus ya. Boleh nggak kamu jadi mentornya si A untuk ngajarin ini? Itu diapresiasi gitu. Nah itu bagian juga kita mengescalate dia untuk dia naik kelas gitu. Yang tadi sebutkan dari 85 itu geser ke 15 gitu. Ya. Kemudian tambahan dari saya adalah bahwa memang sebetulnya ini dari dua sisi ya, gitu kan. Jadi dari sisi individual, kemudian juga dari sisi company atau organisasinya juga gitu. Karena ibaratnya jangan sampai misalkan orang batuk, kemudian kita sembuhin batuknya, tetapi ternyata kamarnya itu penuh debu, berantakan, kotor gitu ya. Itu juga tidak diselesaikan kan. Akhirnya batuknya berulang, kemudian kita seolah kayak wah jadinya
beban untuk kemudian mengobatinya jadi jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita mungkin sebagai leader, apalagi di level middle gitu ya, wah ini what can we do gitu ya, untuk bisa mengubah sebuah sistem yang besar ini. Maka tadi ya kita bisa mulai dari tim yang paling kecil yang bisa kita kelola sendiri, yang bisa kita pastikan kita punya kontrol dan kita bisa lakukan, implementasikan. Jadi kita start dari situ, paling tidak, betul kata Pak Irfan tadi gitu kan, itu menjadi laboratorium yang kemudian harapannya itu kemudian menjadi riak yang akan terus membesar ke tim yang lainnya. Dan siapa tahu ketika itu working, itu menjadi model dan mungkin menjadi membukalah gitu ya mata perusahaan gitu bahwa oke, kita punya satu model yang luar biasa gitu daripada menunggu untuk merubah yang besar ya. Mungkin itu sih. Jadi saya nangkapnya gini, ini balik ke pembahasan di awal nih gitu ya, ngomongin tentang bahasanya adalah wellness washing gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang perusahaan gencar kampanye mental health, ada meditasi, ada well-being day, apa segala macam itu. Tapi balik kayak tadi Bapak ngomong, akhirnya budaya kerjanya ini masih toksik kayak gitu. Nah, tapi mungkin kita kalau bisa kita ngomongin secara leader gitu ya, kan kadang-kadang mungkin program well-being ini cukup susah dirubah ya. Mungkin dari divisi lain apa segala macam. Tapi kalau dari Pak Taufik bilang adalah ya udah, daripada kita nunggu secara perusahaan besar, let's start small dulu nih. Dari kita, let's say kayak adalah middle manager, di bawah saya misal 10 atau 20 orang, yuk kita praktekin kita sendiri dulu. Alhamdulillah, semoga gitu ya, ke tempat lain juga bisa ditularkan seperti itu. Betul. Ya. Oke. Ya, mungkin waktunya kita sedikit lagi nih Pak. Langsung 1,5 jam ya itu juga. Pertanyaan untuk bapak-bapak berdua gitu ya. Kalau bisa kirim satu kalimat, bukan nasihat klise, ke semua manajer yang lagi dengerin podcast ini, yang mungkin sedang burnout tapi nggak berani ngomong ke siapapun, apa yang akan Anda katakan ke manajer tersebut? Menarik ya. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Kalau dari saya begini, kalau Anda menemukan diri Anda dan tim Anda burnout, jangan dianggap itu sebagai sebuah kelemahan. Itu menjadi sebuah masukan buat kita untuk tumbuh dan berkembang. Yang harus kita lakukan adalah membuat boundaries terhadap apa yang menjadi peran kita sebagai leader dan peran kita sebagai partner, dan selalu menjaga kewarasan kita. Karena kan kalau kita selalu menjaga kewarasan dan kita selalu membuat batasan-batasan antara partner dan leader, itu akan membuat kita menjaga kewarasan kita. Itu sih kalau dari saya. Oke, Pak. Pak Taufik? Oke, kalau saya mungkin balik lagi coba ke value ya. Nah, sebetulnya value dari teman-teman di manajerin itu apa gitu. Apa alasan Anda berada di posisi saat ini? Apa alasan Anda saat ini mungkin berada di posisi pimpinan gitu ya, walaupun di level manager. Dan alasan kenapa Anda mau kemudian mengelola tim Anda. Mungkin kembali ke sana dulu. Coba kita revisit gitu ya. Kita coba selami lagi. Dan kemudian apakah value tersebut bisa kita kemudian wujudkan di dalam tim kecil kita ini. Oke, so Dan back to why do you want to be a manager kayak gitu ya, atau betul sih, itu aja. Jadi karena value itu yang kemudian membuat kita bisa bertahan dan tahu kapan kita untuk berhenti gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi, Bapak. Satu lagi gitu ya. Susah-susah. Tadi pertanyaan terakhir ya. Saya udah nggak mau terakhir ya. Mohon maaf ya. Lembur nih. Pertanyaan juga ke Bapak. Satu langkah yang bisa dimulai besok oleh seorang leader, HR, atau individu biasa tanpa perlu budget besar atau approval dari siapapun, kira-kira apa? Ini kalau anak Gen Z googling dulu nih. AI dulu nih, ChatGPT. Iya. Apa yang dilakukan ya? Where do I start? Kan? Being yourself. Iya, siap. Menjadi diri sendiri dulu. Untuk tidak menjadi orang lain, starting dari situ aja dulu. Karena kalau Anda, kadang-kadang orang menjadi seorang pemimpin tiba-tiba mau menjadi siapa? Kadang-kadang dia
dia mengidolakan sesuatu, gue pengen pemimpin seperti ini. Mhm. Atau kadang-kadang mereka terjebak dalam rutinitas yang akhirnya membuat mereka terdorong menjadi pemimpin yang seperti ini gitu. Kalau menurut saya sih menjadi diri sendiri dulu aja, starting itu. Oke. Mungkin kalau dari saya adalah talk to yourself and talk to your team. Talk to yourself and talk to your team. Iya, talk dalam di sini bukan hanya basa-basi gitu ya, bukan hanya sebatas soal kerjaan, tetapi memang lebih ngobrol, ya mungkin klise juga kalau hati ke hati ya, tetapi lebih ke kolegial lah gitu ya. Kita sama-sama sebagai individu manusia, sama-sama sebagai orang yang sedang mencari nafkah, kemudian ingin menjadi jauh lebih baik. Mungkin kalau kita punya satu frekuensi yang sama gitu ya, dengan tadi ya talk to yourself, menyelami tadi value tadi, kemudian talk to your team, untuk kemudian bisa muncul atau lahir gitu ya kepemahaman, terutama kita sebagai pemimpin, kemudian kepaduan di dalam tadi ya punya frekuensi yang sama, kenapa kita berada di tim ini dan kenapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Maka itu sih yang paling bisa dilakukan esok hari sih. Thank you. Oke, sebelum saya tutup, izin wrap up dulu Bapak-bapak sekalian. Oke, pembahasannya cukup menarik ya Bapak-bapak gitu ya. Jadi banyak yang kita pelajari juga dari sisi dari data, akademis, dari industri gitu ya, best practice-nya gitu. Saya nangkep beberapa hal. Mungkin dari kacamata burnout gitu ya. Sebetulnya ini memang sudah cerita lama gitu ya. Cuma mungkin dibungkus dengan suatu hal yang baru saja. Saya lihat mungkin dari sisi sistem sebetulnya memang PR dari perusahaan gitu ya untuk memberikan beberapa hal. Cukup banyak itu turunannya gitu ya. Tapi yang tadi saya nangkep berapa ini clarity, predictability, reward and recognition sama communication itu adalah suatu hal yang penting. Gitu ya. Dimana back to Gen Z atau Alpha yang mungkin istilahnya komunikasi itu menjadi suatu hal yang penting. Nggak usah pusing-pusing kita bikin ya mungkin ada program-program wellness gitu ya. Tapi program wellness ini kalau misalnya sistemnya pun tidak diberesin juga sama juga bohong lah kayak gitu ya. Nah tapi saya lihat clarity, predictability sama reward recognition ini sebetulnya sudah menyelesaikan mayoritas permasalahan kayak gitu ya. Dan berarti adalah PR dari masing-masing leader atau pimpinan di perusahaan how to convey this gitu ya supaya kita bisa eksekusi. Berikutnya adalah tadi pernyataan menarik Pak, burnout itu sebenarnya bukan kelemahan kayak gitu ya, tapi memang suatu hal yang harus dikomunikasikan baik kepada rekan kerja, kepada atasan atau kepada tim di bawahnya dan seterusnya. Bagaimana cara melakukan boundaries, bagaimana supaya kita menjaga kewarasan, bagaimana supaya ini kerjanya nih yuk let's moving forward kayak gitu loh, biar kita nggak pusing sendiri aja atau stuck di tempat kayak gitu ya. Jadi mungkin secara key message itu saja Bapak-bapak ya, cukup banyak yang lain. Sebelumnya terima kasih ya Pak Irfan, Pak Taufik atas Terima waktunya. kasih Saya yakin ya kepada penonton. Ya, saya yakin banyak yang bisa dipelajari Bapak-bapak. Itu memang tujuan kita terkait dengan program hari ini yaitu PS Talk, Closing the Gap. Biar dari kacamata industri sama dari kacamata akademis kita tahu nih di tengahnya. Walaupun mungkin ada sisi gray areanya, at least buat Bapak-bapak, Bapak Ibu penonton gitu ya, you know what to do next ya gitu loh. Oke, sekian itu saja. Selamat sore semuanya. Thank you.